Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa, bersama MAB insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ibu-ibu, di kesempatan Jumat pagi ini ya, kita mengadakan kajian. Sudah banyak yang datang, hampir 100-200 orang di ruangan ini. Semoga ibu-ibu menjadi golongan ibu-ibu yang berbondong-bondong ke pengajian ya. Amin. Mudah-mudahan setiap langkahnya insya Allah gugurkan dosanya dan Allah angkat derajatnya. Amin. Untuk memulai ini, saya awali dengan beberapa pengumuman ya ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini saya akan mengumumkan tentang kenceleng kajian Jumat kita di Jumat kemarin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan 293.500. Total saldo kas Madrasah Ayah Bunda menjadi 3.368.000. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair buat para ibu yang sudah selalu berpartisipasi mendukung dakwah ini. Selanjutnya, kita juga punya beberapa program ibu-ibu seperti yang sangat sudah ibu-ibu ketahui bersama ya. Yang pertama, kita punya program Jumat Berbagi, di mana ibu-ibu di sini bisa aktif berpartisipasi untuk memberikan konsumsi untuk kajian Jumat di setiap hari Jumatnya. Kemudian kita juga punya satu program lagi yang sangat luar biasa, program sedekah juga. Ibu-ibu bisa mensedekahkan baju atau barang yang layak jual. Insya Allah kita akan adakan direct sales atau baju barang murah yang pastinya setiap pendapatan hanya untuk dakwah di Madrasah Ayah Bunda ini. Pengumuman yang terakhir ibu-ibu yang selalu kita nantikan ya, selain kita punya kajian rutin, kita juga punya kajian spesial. Insya Allah di bulan Maret nanti, tepatnya insya Allah di tanggal 10 Maret, kita akan ada kajian dengan Ustadz Budi Hakim. Ibu-ibu di sini yang sudah hadir, pastikan di note di tanggal sekian datang di kajian Jumat spesial bersama Ustadz Budi Hakim. Untuk menambah keberkahan ibu-ibu, mari kita luruskan niat bersama. Kita luruskan niat bersama berada di sini hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bertolabul ini, untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Kita bersama-sama doa dulu ya sebelum belajar. Hafal? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illallah. Silakan dibuka surah 35 ayat pertama. Surah Fatihah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian yang sempurna, pujian yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan. Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna, karena sempurna zatnya, sempurna sifat-sifatnya, dan apapun yang Allah berbuat selalu didasari atas keutamaan dan keadilan. Jadi walaupun yang kita rasakan pahit, pada hakikatnya yang datang dari Allah itu yang terbaik. Allah tidak akan berbuat zalim, ya. Kita yakin Dia dikal khair. Di tangan Allah itu semuanya baik. Bagaimana dengan istilah ada takdir baik dan buruk dari Allah? Yang buruk dari Allah maksudnya bukan Allah mendatangkan keburukan, tapi kita merasakannya itu sebagai suatu keburukan, kesusahan, kesedihan, gitu ya. Dari Allah semuanya baik. Makanya Allah itu terpuji dari segala sisi. Apapun yang menimpa kita, kita harus selalu memuji Allah, ya. Mendapatkan sesuatu yang disukai, memuji Allah. Bahkan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai pun tetap memuji Allah. Apa pujiannya? Kalau sesuatu yang tidak disukai, alhamdulillahi ala kulli hal. Ibu rusuh hadir macet ibunya. Memuji Allah saja. Alhamdulillah ala kulli hal wa kerjanya sampai memuji Allah. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Di ayat ini nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya sebagai manusia, Fatiris samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Ja'ilil malaikah, Allah yang menjadikan malaikat. Malaikat itu bentuk jamaknya para malaikat. Bentuk tunggalnya malakun, itu satu malaikat. Rusulan sebagai rasul, itu juga bentuk jamak. Rasul satu utusan. Kalau rusul utusan. Uli ajnihah yang memiliki sayap. Maksudnya dua, maksudnya tiga, wadbar dan empat. Yazidu fil khalqi, dia menambah pada ciptaannya ma yasha, apa yang dia kehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Yang akan kita bahas sesuai dengan tema, ya, kita akan bahas lebih jauh tentang malaikat. Di sini diawali dengan pujian, ya, pujian kepada Allah. Jadi maksudnya yang akan kita bahas nikmat diciptakan malaikat, itu ya. Jadi salah satu kenikmatan yang besar dari Allah apa? Diciptakan malaikat. Nikmat tidak adanya malaikat. Ibu jangan membayangkan malaikat pencabut nyawa. Banyak nanti kita bahas nih, apa ya, banyak sekali ya. Baik, kita membahas dulu tentang malaikat, ya.
supaya kita tidak salah. Ini makhluk Allah yang istimewa itu ya, malaikat. Malaikat itu sama dengan kita ya, terdiri dari ruh dan jasad. Jadi malaikat juga sama memiliki jasad. Hanya jasadnya tercipta dari apa? Cahaya. Bukan artinya malaikat itu cahaya, bukan. Seperti jin diciptakan dari apa? Setelah jadi jin api bukan? Bukan. Manusia dari apa? Setelah jadi manusia daging, itu bukan tanah. Nah gitu ya. Kalau malaikat terdiri dari ruh dan jasad, berarti malaikat memiliki ajal. Jadi suatu saat nanti malaikat pasti akan mati. Diambil ruhnya oleh Allah. Itu juga sama. Likul umatin ajal. Semua umat memiliki ajal. Ajal kita mah kita nggak tahu ya. Ajal malaikat ada di Al-Quran, ada ya di surah 39 ayat 68. Silakan dilihat. Surah 39 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala. Fasaiqa, maka matilah man fis samawati, siapa yang ada di langit. Yang ada di langit siapa? Malaikat. Dan jin mah di bumi bukan di langit. Jadi penduduk langitnya malaikat. Wa man fil ardi, dan siapa yang ada di bumi. Yang ada di bumi siapa? Selain manusia? Jin. Kan siapa ada siapa mah mungkin bukan ke binatang. Malaikat di bumi juga malaikat ada. Iya kan seperti sekarang ini majelis zikir. Malaikat hadir ya. Kan ada malaikat yang menyebar di muka bumi ini mencari majelis zikir. Setelah ada turun ya. Jadi ada yang di bumi banyak malaikat. Semuanya mati. Nah ini berarti ajal malaikat pada saat ketika ditiup. Namun sebelum mematikan ini mengagetkan dulu ya. Di surah 27. Surah 27 ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiup sangkakala. Fafazi'a man fis samawati. Ayat 87. Surah 27 87. Ditiup sangkakala, pada hari ditiup sangkakala maka terkejutlah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Berarti semuanya terkejut ya. Ibu ada bukan sangkakala itu diameternya, diameter terompet sangkakala itu seluas langit dan bumi. Berarti benarnya segede apa ini? Lebih besar dari sangkakala. Nah ini ya, ini sedang menceritakan ciptaan Allah nih yang begitu besar, apalagi penciptanya ya. Kagetlah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Illa man syaa Allah. Kecuali yang Allah kehendaki. Berarti ada yang tidak kaget, yang mati syahid. Kan yang mati syahid sekarang hidup, mendapatkan kenikmatan, menikmati surga, hanya belum resmi masuk surga. Ya, tapi sudah merasakan disimpan di temolok bumi. Jadi ketika ditiup sangkakala yang mati syahid ini enggak kaget. Kaget kan suatu yang tidak enak. Saat itu direwas kan kita kan marah itu ya. Jadi ini yang syahid. Kira-kiranya ada nggak selain yang mati syahid yang tidak kaget? Mungkin peniupnya yang tidak kaget. Siapa yang tahu? Nah ini setelah tiupan mengagetkan lalu membinasakan. Nah ini kembali lagi ke surah 39.
Surat yang tadi di Cirian dipunya jadi favorit. Iya. Surat 39 di HP Mas bisa di Cirian. Ayat 68. Matilah semua yang di langit dan yang di bumi illa mansya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Berarti ada yang tidak mati. Peniup sangkakala tidak mati, pencabut nyawa malaikat Jibril, tapi pada akhirnya semuanya dimatikan oleh Allah. Yang terakhir diwafatkan pencabut nyawa. Jadi nanti tinggal Allah saja, Ibu ya. Nah inilah ajal malaikat. Kemudian ditiup sangkakala yang berikut. Berarti malaikat yang pertama kali dihidupkan peniup sangkakala, karena dia punya tugas untuk meniup tiupan yang membangkitkan. Nah, ini tiupan berikutnya. Ini sudah nanti di mahsyar ya. Faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Kembali lagi Ibu. Jadi sekali lagi malaikat terdiri dari ruh dan jasad. Namun malaikat ya, apa kita? Ya. Dengan izin Allah, makhluk yang gaib ini bisa menjelma. Dengan izin Allah, ya. Malaikat sering mendatangi Nabi menjelma seorang yang ganteng, ya. Itu ada sahabat yang paling ganteng itu sering menyerupai sahabat itu. Dan kalau menjelma jadi manusia, berarti semuanya juga bisa melihat. Kan pernah Nabi sedang ngumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang yang rambutnya tuh rapi, seger, itu baju putih. Tidak ada yang kenal. Kan biasanya kalau tidak ada yang kenal, ada bekas perjalanan, debu, keringat, ini mana seger. Berarti bukan anak situ, tidak ada yang kenal. Datang ke Nabi mengucapkan salam, lalu lutut dia dikenakan dengan lutut Nabi, tangannya disimpan di atas paha. Lalu dia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, terus ihsan, ya. Terus hari kiamat. Setelah itu beres, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat masih bingung itu siapa? Itu tahu nggak siapa yang barusan datang? Malaikat memberikan ilmu kepada kalian. Oh, dilihat keluar sudah tidak ada. Kalau tuh malaikat bisa selfie, itulah Ibu ya. Ada sahabat Ibu yang sedang baca Quran, tiba-tiba kudanya loncat-loncat. Sahabatnya diam, kudanya juga diam. Baca lagi, loncat-loncat lagi. Khawatir menginjak yang sedang tidur, didekatilah si kuda itu. Tidak sengaja dia melihat ke atas langit ada cahaya yang sangat indah. Nah, berarti ini hal yang aneh bagi sahabat. Lihat terus, mungkin kuda itu lebih duluan merasakan hadirnya cahaya itu. Lama-lama ke atas dan menghilang. Besok paginya cerita ke Nabi. Kata Nabi, yang selama ini terhijab akan terlihat. Itu malaikat yang hadir menjelma jadi apa? Cahaya. Ketika sahabat sedang membaca Al-Quran. Luar biasa. Apakah semua sahabat seperti itu? Enggak, itu ya. Nah ini namanya karomah. Ini sahabat yang imannya luar biasa, tidak langsung yakin itu malaikat. Nanya dulu ke Nabi. Itu. Bila nanti misalnya itu sedang berzikir, tiba-tiba ada cahaya itu dicatat. Malaikat kata masalah pribadi. Kata masalah malaikat. Cerita-ceritakan gitu. Ibu pulang ibadah haji, ini saya mah dimudahkan oleh Allah cuma Hajar Aswad itu di dekat Ka'bah, tiba-tiba ada yang mengangkat saya, mungkin itu malaikat. Mah calo salah ngangkat, ibu. Kan ibu-ibu di sana teh semuanya pakai baju putih itu. Bener si calo teh lirik si ibu mana yang malaikat. Ternyata kakak si ibu-ibu MAB di sana.
Dan ibu tetenya sudah tidak punya rasa malu tetenya. Dari tete dipegang, diangkat. Karena apa? Di pikirannya fokusnya hanya ke ajar Rasul. Ini teh mau umrah, mau mencium ajar Rasul. Jadi bedanya apa dia? Ibu ya insya Allah ibu ya kalau kosong ya mencium, kalau masih memaksakan kalau mau selangkungan. Insya Allah yang isyarat juga dapat nilai ya dengan yang mencium juga dapat nilai insya Allah. Yang beda banget cerita di Bandung ya, ketika bisa kebanggaan bisa mencium aja. Baik ibu, kembali lagi ya. Ini contoh ibu ya ketika malaikat menjelma di perang, ketika perang Uhud, perang Badar ibu ya. Dan kalau malaikat menjelma, ya kekuatannya tidak seperti aslinya ibu. Nabi Musa pernah menampar malaikat sampai matanya mau keluar katanya. Ditampar oleh Nabi Musa. Nah walian Nabi Musa menampar malaikat. Malaikatnya menjelma jadi manusia. Masuk ke rumah Nabi Musa tanpa izin, ditampilin. Ibu ya. Jadi memang kekuatan seperti itu. Tapi kalau wujud asli, wah luar biasa. Kan ketika perangnya malaikat yang membantunya tidak sedikit ibu, banyak. Dan kejadian ini ibu seringnya ketika malaikat membantu orang beriman tidak melihat. Dan ini tidak hanya di zaman Nabi, sekarang juga kejadian. Saya pernah dengar berita waktu di Ambon, ketika dulu kan terjadi perang di sana, umat Islam terdesak menuju ke masjid. Kemudian si orang-orang yang menyerang itu berlarian, ada yang terjatuh ketakutan. Ditangkap dan ditanya kenapa? Saya melihat pasukan berbaju putih keluar dari masjid. Berarti itu siapa? Nah, itu video maksud kelihatannya semua orang-orang kafir saja. Baik itu. Nah sekarang kembali ke surah yang tadi 35 ayat 1 ya. Di situ ini sekarang fisik malaikat ya. Di situ dijelaskan malaikat itu uli ajnihah, memiliki sayap ya. Tadi disebutkan ada berapa sayap tadi? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan Allah menambah pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Itu malaikat Jibril sayapnya 600. Satu sayap malaikat bisa menutupi ufuk itu. Kalau itu naik ke atas gunung misalnya, coba menghadap ke sebelah timur, satu sayap malaikat tertutupi. Apalagi ini 600. Semakin banyak sayapnya kecepatannya luar biasa. Kan yang menemani Nabi Isra Mi'raj siapa? Malaikat Jibril. Yang sering turun naik itu malaikat Jibril. Ini kan penghulu malaikat ya. Sampai 600 malaikat Jibril. Tapi itu jangan membayangkan sayapnya seperti apa. Ya. Kalau belum melihat jangan kira-kira. Itu. Kemudian itu di surah 66 ayat 6. Ini malaikat yang ada di atas neraka itu di surah 66 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di atasnya ada malaikat gilazul syidad. Dan disini disebutkan gilaz, kasar, syidad, keras. Ini malaikat di dalam neraka. Terbakar kan malaikatnya? Tidak, itu yang berarti kekuatannya luar biasa. Ini malaikat gilazul syidad. Kemudian itu di surah 53 ayat ke-5 dan ke-6. Surah An-Najm. Di situ disebutkan malaikatul zumirrah. Ada yang menerjemahkan memiliki rupa yang menawan, rupa yang indah. Ada juga yang menerjemahkan memiliki akal yang cerdas. Diterjemah itu apa terjemahnya?
kuat. Nggak ada rupa yang indah, nggak ada. Ayat 5, ayat 6. Yang punya kalian Tuhan, rupa yang asli, Rupa yang bagus dan benar. nah gitu. Jadi saya mengambil pendapatnya Ibu Mira itu memiliki akal yang cerdas. Jadi maksudnya apa? Malaikat itu berakal. Ya, malaikat berakal malaikat itu. Nah Ibu, ini besarnya malaikat Ibu ya. Ada malaikat tadi yang menurut sangkakala, kan besar sekali Ibu. Ada malaikat dari telinga ke pundaknya kalau menjatuhkan sesuatu itu 700 tahun baru nyampe. Saking besar. Kan ada malaikat yang memikul arah. Arah itu makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Dipikul oleh 8 malaikat. Ada malaikat penjaga gunung. Ibu, gunung bisa diangkat. Yang mencongkel tanah bumi dibalikan di negeri apa? Lut ya. Kaum Lut, negeri Sodom. Itu ada malaikat Jibril dibalikan. Kejadian di mana tadi Jawa Tengah ya? Dulu ada longsor tapi satu kampung yang dekat dengan bukit itu tidak apa-apa. Jadi si tanah ini loncat ke kampung yang sebelah sini. Jadi seolah-olah yang terbang itu diangkat oleh malaikat dipakai. Nah inilah Ibu ya, fisik malaikat yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian Ibu yang berikut, tidak memiliki nafsu ya malaikat. Kemudian tidak berjenis kelamin. Itu malaikat. Berarti kalau tidak berjenis kelamin tidak punya keturunan. Nah, tidak berjenis kelamin. Ya udah aja begitu malaikat aja. Tidak bergender ya. Kata orang Quraisy bahwa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Ya, ini kata orang Quraisy. Orang-orang kafir mengatakannya begitu. Di surah 43 ayat 19 dan surah 17 ayat 40. Surah 17 40-nya Bu yang dibuka. Surah 17 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asfaqu rabbukum bil banina wa takhadha minal malaikati ilaha. Apa asfaq rabbukum, maka apakah pantas Rabb kalian memilihkan bil banin anak laki-laki kalian. Wattakhadha minal malaikati inaatha. Dia mengambil anak perempuan dari malaikat. Jadi kata orang kafirin, malaikat itu anak perempuan Tuhan. Ya, kumplitnya di Quran dijelaskan. Orang Nasrani meyakini anak Tuhannya siapa? Isa. Kalau orang Yahudi, Uzair, ya anak perempuan Tuhan. Orang Quraisy juga punya keyakinan Tuhan punya anak, malaikat, anak perempuan Tuhan. Sampai sekarang, apa bahasa Inggrisnya malaikat? Angel nama laki-laki perempuan. Dan mereka menggambarkannya malaikat itu perempuan. Ada ibu peri, ada bapak peri. Ada. Ya. Pakai sayap kan? Iya. Nah, menggambarkannya seperti itu. Sehingga ada lagu begini, kepada perempuan yang mencintai, kaum malaikat tak bersayap yang sekali lagi kita mah jangan punya keyakinan bahwa Allah punya anak, ya. Ini mah kata mereka, ya. Baik Ibu, baik lagi. Kemudian yang berikut, sekarang jumlah malaikat, ya. Jumlah malaikat di surah 74
ayat 31. Jadi untuk ibu guru nih nanti menyampaikan ke anak-anak 10 malaikat yang wajib itu wajib kata siapa? Bukan kata Nabi Muhammad, ya kata ibu guru. Ini guru tulisnya begitu Bu ya. Dari dulu kita gitu diajarin anak terlalu banyak udah susah deh. Dari itu. Tapi itu juga ibu ya. Ada yang salah nama ibu ya. Yang 10 teh Jibril, Israfil, Mikail itu ada ibu ya nama itu. Jelas itu. Munkar Nakir juga ada. Ada di hadis. Nah, Rocky Atid itu bukan nama malaikat. Ini yakini dulu nih Rocky. Kalau kita pelajaran di sekolah Rocky perjalanan yang baik. Kalau Atid nama guru. Padahal Rocky Atid bukan nama malaikat. Di surat 50 dulu dilihat. Surat 50 ayat 17 18. Ini biar disampaikan sama ibu gurunya. 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 50 ayatnya 17. Idza talaqal mutalaqiyan. Ingatlah ketika dua pencatat mencatat. Ada malaikat yang mencatat itu. Anil yamin di sebelah kanan, wa anil shimal dan di sebelah kiri. Nah ini malaikat yang mencatat adanya di kanan dan wa anil shimal kiri. Qaid duduk, bukan mati punya qaid. Masa kita berqaid mati. Mayal itu min qaulin. Tidaklah ada ucapan yang diucapkan illa ladaihi kecuali di sisinya ada raqib yang selalu mengawasi. Arti raqib yang selalu mengawasi, pengawas raqib. Atid yang selalu siap. Jadi raqib itu selalu mengawasi, atid selalu siap. Jadi bukan nama malaikat pencatat. Yang mencatat amal baik selalu raqib dan atid, selalu mengawasi dan selalu siap. Yang mencatat amal buruk juga selalu raqib dan atid. Sekarang di ruangan ini ada berapa malaikat pencatat? Seorang dua. Kanan kiri dikali 2 saja. Itu berarti banyak ya malaikatnya. Ini pencatat saja nih. Yang di sebelah kanan mencatat amal baik, yang di sebelah kiri mencatat amal buruk. Dan yang lebih mulia derajatnya itu pencatat amal baik. Kenapa? Karena ada hadis. Kalau ibu mau mengeluarkan sesuatu di mulut ketika sedang sholat, ya ada sisa makanan di sana sekedip. Ibu mau sebelum ditelan, ibu kali yang kecil artinya itu ya. Itu teh kalau ketika sholat sambil makan kan atau lupa, ibu ada yang cerita dia sholat lupa sekarang di tengah-tengah sedang makan permen. Jadi dikeluarkan, jangan ke depan antara dia dan kiblat Allah, jangan ke kanan. Dia pencatat amal baik. Ke kiri, kan ke kiri juga ada pencatat amal buruk. Banyak kalau mau nanti ini kalau diri ya ke kiri. Jadi kalau itu sedang flu, banyak sesuatu di sini, siapkan tampolong di mana? Di kiri. Tisu kita di kiri. Jadi ketika mengeluarkan virusnya ke kiri, jangan ke kanan. Nah, gitu ya. Ini adab nih ketika sedang sholat. Dan ini dalil berarti pencatat amal baik derajatnya lebih tinggi. Ya. Baik, tadi kita surah 74 ya. Jumlah malaikat nih. 74 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang beriman itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata begini, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara roh kalian, malaikatnya, kecuali Dia sendiri. Jumlahnya ada berapa? Hanya Allah yang tahu. Sekarang kita dijaga oleh berapa malaikat? 2. Di surah 13 ayat 11. Kita dijaga oleh 2 malaikat. 13 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 11. Lahu mu'aqibat. Bagi manusia ada mu'aqibat, malaikat yang bergiliran, ya, bergantian, min baini yadayhi wa min khalfihi, dari di depan dan di belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya karena perintah Allah. Jadi ada malaikat yang menjaga kita. Ya, di mana Bu? Depan dan belakang. Nah, ini nikmat ya. Dijaga dari apa? Dari keburukan. Misalnya ada yang jatuh, berdasarkan perkiraan ini bisa patah kaki, ternyata cuma lecet. Tapi kan ada yang kecelakaan meninggal, berarti sudah takdirnya. Jadi malaikat membiarkan, tidak menolongnya. Dan sudah waktunya mati. Kalau belum diselamatkan oleh malaikat. Ditolong, dijaga dari segala keburukan, depan dan belakang. Dan ini bergantian sampai asar nanti. Dijaga 2 malaikat yang baru. Untuk malaikat malam sampai kapan? Subuh. Ini sip bukan sip. Kenapa? Malaikat ini tidak akan 2 kali menjaga kita. Jadi nanti subuh malaikat yang baru lagi, nanti asar baru lagi, nanti subuh baru lagi, terus begitu, tidak akan 2 kali. Berarti sehari berapa malaikat? 4. Bila usia kita baru 1 tahun, 360 kali 4 malaikat. Nah, itu banyak sekali malaikat ya. Rasulullah SAW pernah mendengar langit retak, berhenti langitnya. Kemudian kata beliau, tidak ada ruangan di langit seluas 4 jari kecuali ada malaikat yang bersujud. Banyak sekali malaikat. Itu ibu ya. Jadi sekarang kita minimal ditemani berapa malaikat? 4. Menjaga 2, yang menjaga 2 minimal. Belum malaikat yang mencari majlis zikir, turun mengepakkan sayapnya. Nanti ibu laporan kepada Allah. Dan tidak laporan pun sebenarnya mah kalau juga tahu ya. Makanya yang ngumpul di sini kan beruntung walaupun nunutan gitu ya. Untung katanya ada cuaca begini asal di PPN ini. Tapi alhamdulillah semangat terus mencari ilmu ibunya. Kalau ada yang nanya ke ibu sampai kapan mencari ilmu, mana apa ya? Terus saya mau jawaban dia, kamu nanya. Sampai meninggal. Baik ibu, kembali lagi. Nah inilah sekali lagi jadi jumlah malaikat itu luar biasa. Kemudian kembali ke surat 35 ayat berapa tadi kan? Ke 1.
Allah menjadikan malaikat sebagai rusulan, ya. Sebagai apa? Rusulnya apa? Utusan. Kalau utusan tentunya punya tugas dari yang mengutus. Nah, ibu rasul itu ada dari dua golongan. Di surat 22 ayat 75. Dari dua golongannya rasul. 22 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ jelas sekali Bu ya. Tidak ada rasul dari bangsa jin kamu. Allah yastafi, Allah memilih minal malaikati dari para malaikat rusulan utusan-utusan. Wa minan nas dan dari manusia. Berarti rasul dari dua golongan, dari bangsa malaikat dan dari bangsa manusia. Tidak ada rasul dari bangsa jin. Jin itu rasulnya mengikuti ke rasul manusia. Itu ya. Sering kan dijelaskan ada bahkan di Quran. Jin ikut belajar gitu ya, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Ketika Nabi mau melakukan sesuatu, jin berkerumun ibu. Ya, penasaran apa yang mau dilakukan oleh Nabi. Nah begitu. Berarti sekarang juga bukan tidak mungkin ada jin yang ikut haji. Pikirin anu dulu itu ya. Mungkin aja buat ada jin yang ikut haji. Sekali lagi, karena malaikat sebagai rasul utusan. Ini artinya apa? Punya tugas dari yang mengutus. Di antara dari sekian banyak tugas rasul itu ada yang ada kaitannya dengan urusan manusia. Dan ini jadi nikmat untuk kita. Ibu, ketika kita di rahim, ada malaikat yang menjaga di rahim, ibu. Urusan di rahim nih. Bahkan malaikat ini sampai bertanya kepada Allah, ini laki-laki perempuan, rezekinya segimana, ajalnya sampai kapan, amalnya nanti bagaimana. Tadi rahim. Lahirlah manusia ke dunia, malaikat yang di rahim ikut? Enggak. Dia tugasnya di rahim. Nah di dunia banyak malaikat di antaranya tadi ada malaikat yang menjaga, yang mencatat itu di dunia, yang mencari majid zikir dan sebagainya. Ya, ada malaikat yang mengatur rezeki. Jadi malaikat itu ibu diciptakan oleh Allah karena dia punya tugas untuk tunduk ibadah, melaksanakan tugas dari Allah. Di surah 66 ayat ke-6 yang tadi 66 ayat ke-6 dan surah 21 ayat 20, 26, 27. Dan kemudian surah 21 ayat 20, 26, 27. Ya. Surat 66 dulu yang tadi biar nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nar dari api. Wa quduha, bakar api neraka itu anas manusia, wal hijarah dan batu, bukan kayu bakar ibunya, bukan besi meleleh, kayu bakar bisa habis, bisa bakar. Alaiha malaikat, di atasnya ada para malaikat yang gilazun syidad, malaikat yang kasar dan keras. Itu di atas neraka jahanam ibu ya. Ada jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali. Setiap tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti di neraka jahanam tahu ada berapa malaikat? 4,9 miliar ibu. Kan 70.000 tali kendali.
70.000. Setiap kali dipegang oleh 70.000 malaikat. Ini jumlah malaikat, ya. La yasunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Ma'amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak ada misalnya bosan itu, tidak ada. Itu di surat 21. Bertasbih tidak henti-hentinya di waktu malam dan pagi. Nah, ayat cangkel malaikat tidak ada. Sampai nggak ada, makanya malaikat anu nunutan. Kita sedang nunutan, malaikat pencatatnya nunutan tuh. Dan itu sesuai tugas. Kalau yang menjaga, akan mencatat. Yang mencatat ini misalnya mau celaka, kita itu tolongan. Urusannya bukan itu, dia urusan mencatat aja. Masing-masing aja. Malaikat itu begitu menjalankan ilmunya masing. Jadi kalau disebut kayak robot, gitu. Tugasnya ini. Itu aja malaikat. Nah baik, ketika urusan di dunia beres, kembali lagi nih tadi, datanglah malaikat yang ngurusin aja. Malaikat yang ngurusin di dunia selesai, datang yang ngurusin aja. Seorang yang akan meninggal, malaikat yang ngurusin ajalnya banyak. Sekelilingnya malaikat, jauh mata memandang. Nanti datang pencabut nyawa. Dan ini terlihat sama orang yang akan meninggal. Orang yang sekitarnya enggak, yang akan meninggal yang meninggal. Bisa terlihatnya seperti siapa aja ya? Nggak akan menjelma, bukannya malaikat aja. Jadi kalau yang sebelumnya, itu ada almarhumah melambai-lambai, itu bukan malaikat, setan sengaja supaya si orang ini lalai mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Jadi sekali lagi pencabut nyawa. Nanti datang pencabut nyawa. Jadi ada malaikat-malaikat yang lain dulu yang ngurusin ajalnya. Seorang yang meninggal sekali lagi, yang ngurusin ajalnya kan. Datang pencabut nyawa seorang diambil. Dan namanya kalau di Quran di hadis tidak ada nama Israel. Ya di Quran di hadis nggak ada nama itu. Ada di Quran Malakul Maut. Ya. Sekali lagi ibu, sama yang akan meninggal nanti. Jadi orang yang akan meninggal udah menyadari, ya. Bila ibu tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Masih tidak percaya, Nah, dari ambil kalau orang beriman ibu nanti ada malaikat yang bawa kain-kain dari surga, bawa minyak harum, ya bawanya itu terbang, gitu ya. Dan kita kata penduduk malaikat ini harus siapa? Hamba Allah yang beriman. Dibuka ke langit ke 1 sampai langit ke 7. Lalu dikembalikan ruh ke dalam jasad untuk ditanyai di alam apa? Alam barzah atau alam kubur. Berarti tugas malaikat yang ngurusin ajal selesai. Ada malaikat yang ngurus di alam kubur. Nanti setelah tiupan sangkakala bangkit semuanya, itu padang mahsyar. Malaikatnya beda lagi. Nanti yang ke surga ke neraka ada lagi malaikat. Nah ini lagi. Oh iya tentunya. Nah jadi sekali lagi, yang nikmat untuk kita tadi kan ada urusan-urusan kita yang dibantu oleh malaikat. Kemudian menjaga kita. Kemudian itu ada malaikat yang mendoakan kita. Nah ini ibu yang nikmat dari kita tadi. Malaikat yang mendoakan kita, ya. Kalau malaikat yang berdoa itu pasti dikabul, ya. Bila malaikat yang berdoa pasti dikabul. Dibuka surat 40 ayat 7 sampai 9. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Ini ada malaikat yang memikul arasy. Ada malaikat yang memikul arasy.
ayat ke-7 surah 40. Wa man hawlahu, dan yang sekitar yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfirun, dan mereka memohonkan ampunan bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir, ampuni, lilladzina tabu, orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabila, dan mengikuti jalan Engkau, wa qihim adzabal jahim, jagalah mereka dari siksa neraka. Dulu dia cerita begini, ada orang minta, tolong doakan saya supaya dapat ampunan. Kata orang ini, berimanlah kamu, bertobat, ikuti jalan Allah, baru terbaik akan mendoakan kamu supaya dapat ampunan. Siapa? Beriman, bertobat, mengikuti jalan Allah, tadi doakan oleh malaikat, memintakan ampunan. Dan gak ada manusia yang steril dari dosa. Sementara dosa itu harus ada ampunan dan dibalas nanti oleh Allah. Ini dan doanya tidak hanya ampunan, jaga mereka dari azab neraka jahim. Kemudian ayat ke-8, wahai Rabb kami, masukkan mereka ke surga-surga adil yang telah Engkau janjikan untuk mereka dan orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan mereka dan keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa Maha Bijaksana. Wa qihimus sayyi'at, jagalah mereka dari keburukan-keburukan. Aduh, luar biasa Ibu ya. Nah Ibu, selain yang ini Ibu, ada di hati golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat Ibu ya. Banyak ya di hati yang didoakan oleh malaikat. Seperti apa? Yang berinfak ya, didoakan oleh malaikat. Kan setiap pagi turun 2 malaikat. Yang satu berdoa untuk yang suka berinfak. Yang satu lagi berdoa untuk yang kikir. Ya. Untuk yang berinfak doanya bagaimana? Ya Allah, berilah ganti bagi yang berinfak. Tapi untuk yang kikir, ya Allah binasakan yang kikir. Doanya buruk Ibu ya untuk yang kikir. Ini Ibu bukan berarti infaknya utamanya subuh-subuh, enggak Bu. Tidak ada kaitan. Ibu infak subuh-subuh, orang miskin belum pada bangun Bu. Ya. Ini malaikat berdoa di waktu pagi, di waktu subuh, untuk yang berinfak dan yang kikir. Kapan infaknya? Nyairawe, akhirnya Ibu berinfak malah pagi-pagi didoakan. Ada misalnya yang kikirnya pagi-pagi, ada kumaha lu kikirnya pagi-pagi kan bukan mana berdiri tuh itu Ibu ya. Jadi nggak apa-apa Bu, silakan mau kapanpun. Bagaimana dengan sedekah Jumat berkah? Nah ini memang ada ulama yang mengatakan karena Sayyidul Ayyam. Tapi Sabtu berkah juga bisa Ibu ya. Nah itu. Nah kalau Ramadan, wah ini betul Bu. Ya Ramadan jelas Bu, lebih utama lagi. Namun kalau ada kesempatan sekarang ada saudara Ibu kesusahan sedang di rumah sakit misalnya, minta infak ke Ibu, butuh biaya mau operasi. Nanti atau 3 hari lagi kan Ramadan. Aku lupa Ibu ya. Jangan ingat gitu Ibu ya. Pokoknya ada kesempatan sekarang. Ya. Tuh. Kemudian dari malaikat yang menjaga, ada doa juga. Malaikat yang menjaga. Doanya begini, bukan di waktu asar dan subuh. Itu bertemu Ibu ya. Jadi malaikat itu ditanya oleh Allah, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Aku datangi dia sedang sholat, dan aku tinggalkan dia sedang sholat. Kalau malaikat yang menjaga sekarang yang menjaga siang, datang di waktu apa tadi? Subuh sampai asar. Aku datangi dia sedang sholat. Di waktu asar aku tinggalkan dia sedang sholat.
Jam 3 malam di waktu subuh nanti laporan. Aku datangi dia sedang sholat dan aku tinggalkan dia sedang sholat. Ya Allah, ampuni dia nanti pada hari kiamat. Usahakan sholat subuh dan asar tepat waktu supaya didoakan malaikat. Begitu juga maghrib dan isya. Hiji deui. Ya, ibu jangan sampai laporan malaikat aku datangi dia masih korek dan aku tinggalkan dia sedang di mall. Tunggu boleh doakan bersama malaikat. Itu. Kemudian itu yang berikut, orang yang sahur itu sahur. Jangan enteng sahurnya acara makan tapi didoakan malaikat. Iya, walaupun sahur sunat. Di dalam hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sahur. Itu ya. Itu. Jadi pokoknya mah walaupun itu males ya, suka males itu apalagi sebulan males bangun. Pokoknya sahur. Dan itu kalau masih ada waktu saat utama untuk istighfar ya. Istighfar. Kemudian orang yang sahur, yang lain makan di hadapannya. Ini maksudnya sunat. Nah, orang yang sahur yang lain makan di hadapannya. Maksudnya begini Bu, sahur sunat, ibu teh masih sahur, orang-orang pada makan, ibu masih sahur. Ternyata teh didoakan malaikat, ya. Tapi ibu bila yang mengajar kecewa, bukan. Ini sahur sunat Bu. Sekali lagi, bila yang mengajak kecewa, ibu bukan. Misalnya ibu mau bikin kejutan ke orang tua di kampung. Mah, saya dapat rezeki, kita makan-makan rumah. Nanti apa? Pan ada kemis, mama tiga puasa. Kan pasti ibu dari kecewa. Jangan sebar daya. Jadi jangan begitu nih seorang ibu, biar anak tidak kecewa. Jauh-jauh tuh, ya datang tadinya. Udah aja, buka. Walaupun sedang sahur. Dan nggak usah bicara. Sebenarnya orang yang berpuasa, kita bicara bagaimana supaya menyenangkan. Ya. Tapi kalau sekiranya tidak mengecewakan, mendingan sahur. Ibu diundang ke pernikahan di gedung. Kalau tidak makan, kelihatan nggak sama Sohibul Hajat? Selamat langsung pulang. Tapi amplop besar Pak Ustadz ya. Ibu kalau di kampung, di rumah, acaranya di rumah, ibu tidak makan kelihatan. Dan itu dianggapnya menghina. Jadi udah buka aja. Atau bawa rantau. Kalau dibuka sekali itu era mah dengan Somat ini kalau dibatalkan ya. Somat kodok, nazar, kiparat itu kan somat. Kita boleh dibatalkan. Kalau sunat mah nggak apa-apa. Dan ini lagu sunat mah makan. Misalnya pas siang ibu teh pulang dari sini ayam makanan favorit. Tapi hari terus-terusan gitu mah mau sahur-sahur enggak itu yang memang apalagi sekali lagi untuk menyenangkan orang lain. Sekali lagi kalau wajib makan. Dan sunat mah itu boleh ada sampai siang itu pulang dari sini ke rumah nggak ada makanan yang ini bersama aja. Tapi yang kita suka tahu sama konekan tidak bisa. Jadi niatnya mendadak baru ya. Tapi kalau kebetulan punya hutang mau kodok nggak boleh. Itu kan semua itu. Ini masalah sunat. Kemudian ibu yang tidur dalam keadaan punya wudhu, itu didoakan malaikat. Kemudian yang menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat setelah sholat. Isya setelah maghrib, menunggu isya setelah maghrib.
dan dalam keadaan punya wudhu itu. Kalau menunggu berarti di atas sajadah, jangan di depan televisi. Mahal dong sajadah harus televisi. Teman-teman sedang ibadah itu doa malaikat, bahkan dianggap seperti sedang sholat. Kemudian yang bagi bapak-bapak nih yang berada di saf pertama dalam sholat berjamaah. Kemudian yang berikut yang menyambung saf. Yang menyambung saf misalnya di depannya ada celah, cukup untuk seorang masuk ke situ, didoakan malaikat. Tapi ibu ada sampai ke kiri kanan, untuk ke kiri, dong saya ada lawan. Biasanya yang saf itu harus rapi, lebih ketat ibunya. Yang pas selektif kita yang susah diatur sampai biasanya ibu. Sampai gede ya apa ya? Sejadahnya. Makanya kalau bisa di masjid sudah ada karpet sejadah buat pengajar akhirnya buat kepala ujung-ujungnya. Kalau ini sapnya yang agak kecil, nah tumpangkan di sapnya berdikul. Kan biasanya suka di lantai dulu. Atau sejadah ibu di bawah sejadah dia. Kaki ibu menginjak sejadah dia sedikit. Angkatnya bawah. Iya, kemudian yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat ketika sholat berjamaah. Ini yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat ketika sholat berjamaah. Jadi langsung dia setelah waladhdallin langsung amin. Kemudian ibu yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Kemudian yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan. Kemudian yang berikut yang menengok orang sakit. Atau takziah ya. Kalau takziah mah yang baik ibu, mohon maaf kalau ada pertanyaan di WA saja ya. Saya harus ya. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas bisa kita amalkan pada kawan ya, semakin menambah keyakinan kepada kita semua. Itu saja. Aku qoulihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya, atas ilmu yang diberikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Setelah kita ma'rifatul malaikat, kita lebih mengenal malaikat-malaikat Allah. Insya Allah kita lebih tenang ya ibu ya. Kemanapun kita dijaga oleh malaikat dan kita lebih waspada. Apapun yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh malaikat. Sebelum kita akhiri ibu, kita mungkin memohon doa ya. Ada untuk Ananda Kinam, anak dari beliau ini. Beliau dalam keadaan sakit sekarang, semoga Allah segera sembuhkan. Yang tidak ada sakit sesudah-nya. Kita tutup aja kajian kali ini. Kita tutup aja kajian kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.